Kok masih lemes suaranya sih? Shalom. Ibu-ibu yang khususnya lebih banyak dari bapak-bapak, karena ibu-ibu ini adalah tiang doa keluarga di dalam komunitas Bunda Kudus ini. Amin, puji Tuhan. Bapak ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kita sungguh sangat bersyukur bahwa kita masih diberi nafas oleh Tuhan dan kita bisa berkumpul di tempat ini memuji Tuhan. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes katakan, kalau kita meninggikan Tuhan akan makin banyak umat yang hadir, dan kita percaya bahwa kita semua di sini akan meninggalkan ego kita karena kita senantiasa mau memuji Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Bunda Kudus sungguh diberkati Tuhan pada kesempatan ini. Yang melayani hari ini semuanya cantik, muda dan ganteng loh. Supaya ibu-ibu juga matanya segar ya. Pagi ini Anda akan diberikan firman oleh Romo Dewo dari Algon yang luar biasa sekali. Masih muda tetapi punya talenta yang sangat bagus dengan tema kerahiman Allah. Jadi kita semuanya karena kasih Allah, maka kita di tahun Jubileum 2025 ini, jika Anda ke pintu-pintu Porta Santa, Anda mendapatkan indulgensi penuh. Jadi jangan disia-siakan ya. Bagaimanakah nanti Anda mengetahui Jubileum itu? Ketika Anda masuk, Anda mendoakan indulgensi satu aja untuk diri sendiri, kemudian besok hadir lagi satu untuk orang yang Anda kasihi. Setelah Anda masuk, Anda doakan doa Jubileum, lalu kemudian intensi paus sesuai dengan bulannya, baru intensi kami sendiri, lalu ditutup dengan 1 kali Bapa Kami, 3 kali Salam Maria dan kemuliaan. Dan tidak ketinggalan hari ini khusus dari Jakarta, Samantha dengan timnya, anak muda yang cantik, luar biasa talented, bisa nyanyi, cipta lagu, bisa juga ngatur sound system, luar biasa sekali. Itu adalah tambahan ya Samantha ya. Dan pada pagi hari ini dia untuk oma-oma, opa-opa, tante-tante, om-om di komunitas Bunda Kudus dan cici-cici yang cantik semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mau siapkan hati untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Boleh lambaikan tangannya yang sungguh merasakan kasih Tuhan hari ini. Boleh kita semua bangkit berdiri. Pasti kalau hari Selasa itu sudah dinanti-nanti ya, untuk ikut bindoman, untuk memuji Tuhan. Boleh dilihat kiri kanannya, kasih senyuman yang terbaik. Mungkin sudah kangen seminggu udah dilewatin, akhirnya ketemu lagi. Boleh lihat kiri kanannya lagi, kasih tos yang kasih semangat. Depan belakangnya mungkin ada yang belum dikenal, boleh berjalan dari kursi untuk berkenalan juga, menyapa saudara-saudara seiman di tempat ini. Wah, yang sebelah kanan ini semangat, yang sebelah kiri masih ngantuk mungkin? Ya. Boleh kita berikan sukacita karena Tuhan ada di tempat ini. Amin. Berapa banyak yang siap untuk memuji Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu sekali lagi. Kita akan menerima sukacita Tuhan di tempat ini. Bersama-sama kita merayakan kasih Tuhan. Bersama-sama kita menerima kasih-Nya. Yeay. Dengan penuh senyuman, dengan penuh ucapan syukur, kita naikkan pujian kita bersama-sama. Katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Katakan, terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Semuanya lambaikan tanganmu. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Sorakan haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Katakan sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Sekali lagi, boleh lihat kiri kanannya. Katakan, terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya
di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita, Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. ku dapat saksikan. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai. Mari yang semua katakan. bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, Ku mau bersorak. ku mau bersorak bagimu. Ya, semangat katakan. Sukacita surga nyata penuhiku. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita yang sungguh bersukacita di tempat ini. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Bisa lebih keras lagi Bapak Ibu sekalian. Semangatku, Takkan hilang takkan kekuatanku. hilang kekuatanku. Lebih tinggi tangannya dong. Haleluya, Ku mau ku bersorak. bersorak bagimu. Katakan. Sukacita surga nyata penuhiku. Ya, penuh semangat kita nyatakan. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, Takkan hilang. takkan hilang kekuatanku. Oh, haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata. Sukacita. Sukacita surga nyata. Sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Oh, haleluya, semua nyatakan haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersorak-sorai di tempat ini karena Allah kita sungguh baik. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Masih penuh semangat? Senyumannya sudah lebih segar ya pagi hari ini. Setelah memuji Tuhan itu pasti hatinya lebih berdebar-debar, hatinya lebih terisi semangat, sukacita. Boleh lihat kiri kanannya dong, jangan terus jadi serius lagi. Habis pujiannya selesai langsung cemberut lagi. Mungkin masih lapar, ada yang masih lapar di tempat ini. Saya pun masih lapar. Puji nama Tuhan, senang banget kalau kita bisa berkumpul di tempat ini kembali untuk kita mendengar firman Tuhan, untuk memuji Dia. Berapa banyak yang seminggu terakhir merasakan kasih Tuhan begitu luar biasa? Boleh angkat tangannya. Atau mungkin ada yang merasakan seminggu yang terakhir ini berat sekali, boleh juga angkat tangannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau jujur di hadapan Tuhan itu berkatnya lebih melimpah, amin. Saat ini kita mari tenangkan hati kita. Kita mau bersyukur sama Tuhan untuk segala yang sudah kita laluin. Mau itu berat, mau itu happy. Kita mau datang hadirat Tuhan dengan ucapan syukur, amin. Mari saat ini kita buka bindoman hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Di setiap musim kehidupan kami, Engkau selalu ada. Engkau selalu menemani setiap langkah hidup kami, Tuhan. Tidak ada orang yang seperti Engkau. Oleh karena itu kami menyebut Engkau seorang sahabat. Yesus, Engkaulah sahabat yang terbaik. Yesus, Engkaulah gembala yang baik. Karena walaupun kami melewati lembah yang dalam sekalipun, Tuhan menggenggam tangan kami dan menuntun setiap langkah kami.
Engkau membawa kami ke atas gunung untuk kami bisa merasakan kasih-Mu lebih lagi. Untuk kami bisa bersuka cita untuk hal-hal yang baik yang boleh kami terima. Dan di situ pun Engkau ada, Tuhan. Kami saat ini merindukan untuk memuji-Mu lebih lagi. Menyatakan bahwa kasih-Mu begitu dalam, kasih-Mu tidak terselami dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur kalau kami punya Engkau sebagai sahabat kami. Kami punya Engkau sebagai gembala kami. Kami punya Engkau sebagai Allah kami yang bertahta. Saat ini kami bawa pujian kami sebagai doa ini, Tuhan. Biar setiap kata-kata yang kami bawa, yang kami naikkan, sungguh benar-benar datang dari hati kami untuk memuji-Mu. Engkaulah sahabatku, hadir di setiap waktu, dalam suka dan duka, akan tetap ku berkata. Boleh angkat tanganmu, kita nyatakan bersama-sama. Bersyukur atas kasih-Mu terlalu dalam, kebaikan-Mu, kasih-Mu menguatkan hatiku dalam setiap waktuku. Ku mau selalu bersyukur. Kami bersyukur, Tuhan. Engkaulah gembala kami yang baik. Engkau menuntun setiap langkah kami. Mari kita nyatakan bersama-sama. Engkaulah gembalaku, tuntun setiap langkahku, tuntun setiap langkahku, dalam suka dan duka. Yang percaya angkat tanganmu, nyatakan. Akan tetap ku berkata bersyukur, bersyukur atas kasih-Mu terlalu dalam, kebaikan-Mu dan kasih-Mu, kasih-Mu menguatkan hatiku dalam setiap waktuku. Ku mau selalu bersyukur. Nyatakan dengan segenap hatimu, kami bersyukur, Tuhan. Bersyukur atas kasih-Mu, terlalu dalam, kebaikan-Mu, kasih-Mu menguatkan hatiku dalam setiap waktuku. Ku mau selalu bersyukur. Katakan, dalam setiap waktuku, dalam setiap waktuku, dalam setiap waktuku, dalam setiap waktuku, ku mau selalu bersyukur. Memuji nama-Mu dalam setiap keadaanku. Engkau hadir, Tuhan. Kau setia, Kau menuntun setiap langkahku. Oh Yesus, ku bersyukur kepadamu karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu. Oh,
Kau baik, Kau baik Tuhan. Ku memuji-Mu dalam setiap waktuku. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari ambil waktu saat ini untuk terus memuji Tuhan atas kebaikan-Nya, atas segala yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Karena di dalam suka, di dalam duka sekalipun, Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Amin. Mari dengan ucapanmu sendiri katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu setia. Terima kasih karena seringkali kami tidak melihat kebaikan-Mu, tetapi Engkau tetap ada Tuhan. Engkau tetap menemaniku. Engkau selalu ada. Terima kasih Tuhan. Oh, hati kami limpah dengan syukur. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu saat ini. Dengan segenap hatimu, ucapkan setiap kata-kata ini dengan segenap hati. Kita mau nyatakan, bersyukur atas kasih-Mu terlalu dalam kebaikan-Mu. Kasih-Mu menguatkan hatiku dalam setiap waktuku. Ku mau selalu bersyukur. Mari saat ini kita bangkit berdiri, kita puji Dia dengan segenap hati kita. Bersyukur atas kasih-Mu terlalu dalam kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu menguatkan hatiku dalam setiap waktuku. Ku mau selalu bersyukur. Katakan, dalam setiap waktu, dalam setiap waktuku, dalam setiap waktuku, dalam setiap waktuku, ku mau selalu bersyukur. Yesus, ku muliakan nama-Mu karena kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau baik bagiku. Kita mau nyatakan betapa mulianya Tuhan, bersama-sama nyatakan. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan, puji-Mu, menyembah-Mu Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu, sebab Engkau hadir, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Oh Yesus, ku menyembah. Kami puji Engkau dengan segenap hati kami. Kami nyatakan kepadamu Tuhan, segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu.
segenap hati kita puji Dia. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir Dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. kami memujimu, Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. dengan segenap hati katakan memujimu. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang sungguh baik, Tuhan kita yang bertahta di atas segalanya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Kami sungguh memuji Engkau dengan segenap hati kami Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena kesetiaan-Mu, karena kerahiman-Mu dalam hidup kami. Setiap hari kami boleh alami. Saat ini kami buka hati kami lebih lagi. Kami ingin menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami bawa segenap hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Dalam keadaan kami, mungkin saat ini masih sering jatuh bangun di dalam dosa, tetapi Engkau terus berlari kepada kami untuk memulihkan kami, untuk menyembuhkan kami, untuk menguatkan kami. Karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami menyatakan saat ini bahwa kasih-Mu tidak akan pernah kami bisa temukan di tempat lain. Hanya kasih-Mu Tuhan yang mampu menebus setiap dosa-dosa kami, yang menyelamatkan kami. Oleh bilur-bilur darah-Mu kami telah ditebus. Kami sungguh bersyukur atas itu semua Tuhan. Kami ingin nyatakan dengan segenap hati kami bahwa kasih-Mu melimpah, kasih-Mu sungguh tiada taranya. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Katakan jauh di lubuk hatiku, jauh di lubuk hatiku. Ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Terima kasih Tuhan. Kami nyatakan sekali lagi, Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu.
utusanmu. Oh, jauh di lubuk hatiku, Ini yang ingin kami katakan kepadamu Tuhan. ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada, dalam hatiku. Kau menemaniku, hidupku. Kami mengangkat tangan kami nyatakan Memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. oh, kami terus memujimu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku. Ku memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Katakan memujimu. Memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Oh, untuk memujimu Tuhan, menyembahmu dengan segenap hidupku. Karena kasih-Mu Tuhan, kasih yang mulia. Kami sembah Kau Tuhan, ku muliakan nama-Mu. Kaulah yang agung Tuhan, tiada yang seperti-Mu, tiada yang mengasihiku seperti-Mu Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Oh Yesus, 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 pengorbanan-Mu yang mulia menyelamatkanku. Ku puji nama-Mu Yesus selama-lamanya. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku. Dalam setiap musim kehidupan kami, Kau ada Tuhan. Memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada, Kau selalu ada dalam hatiku, Menemaniku. menemani hidupku. Kami memuji Engkau Tuhan. Memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Mari umat saja katakan bersama-sama, Kau selalu ada. Kau selalu ada dalam hatiku.
katakan memujimu, menyembahmu Tuhan. Memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau. Memujimu, itulah yang ku rindu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sungguh kami bersyukur kalau kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang melihat setiap dari kami, melihat hati kami. Betapa kami sungguh merindukan untuk memuji, untuk menyembah Tuhan selama hidup kami. Karena begitu besar kasih Tuhan bagi kami. Karena kedekatan-Mu Tuhan kepada kami bisa menyebut Engkau Bapa, kami bisa menyebut Engkau sahabat, kami bisa menyebut Engkau gembala kami bisa menyebut Engkau dengan nama yang penuh kuasa, Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami. Kami sungguh merindukan untuk mendengar firman-Mu siang hari ini. Untuk diperbaharui dengan firman-Mu yang mengubahkan pikiran kami, mengubahkan hati kami. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi benih-benih yang baru untuk kami bisa mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Kami siap mendengar Engkau. Kami siap untuk diperbaharui. Kami siap untuk dipulihkan oleh kuasa firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami satukan semua doa kami ini, harapan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari semua katakan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Romo, silakan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, sehat. Kita bersyukur atas segala-galanya yang diberikan Tuhan hari ini. Sebelum saya memberikan apa yang harus dikatakan, tadi saya berangkat berpikir bahwa Roh Kudus itu sungguh menyertai kita. Dan juga perjalanan kita yang sampai hari ini boleh kita alami itu bukan sepenuhnya karena kita. Tetapi ada peranan Tuhan yang luar biasa. Selalu sampai hari ini, kalau kita rasakan, kalau kita alami, Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi sesuatu penggerak yang berarti bagi kita. Saya mengajak Anda semua untuk membuka hati, meninggalkan sedikit rasio kita yang terkadang kita berpikir, bagaimana Tuhan aku kok begini? Bagaimana Tuhan aku kok begitu? Kenapa saya menjadi begini? Kenapa saya menjadi begitu? Terkadang pikiran kita itu mendominasi. Sedangkan rasa, hati seringkali kita lupakan. Ketika kita berdoa, kita banyak berkata-kata, benar atau tidak. Tapi pernahkah kita hanya diam, membiarkan hati kita yang berbicara? Ada satu buku yang pernah saya baca, buku dari Dilatihan Rohani Santo Ignatius Loyola itu mengatakan, hati itu punya alasan di mana otak kita, kognisi kita itu tidak punya. Terkadang hati, rasa, itu memiliki alasan di mana
otak kita itu tidak bisa memberikan alasan itu. Sehingga kita itu bertindak, kita itu memilih sesuatu. Hari ini saya yakin Anda semua memilih berkat Tuhan. Benar? Amin. Ada dua hal yang menarik. Seringkali kita juga mendengarkan antara berkat dan kutukan. Benar? Pilihan bagi kita. Kita memilih. Tetapi hari ini kita memilih bagaimana Tuhan itu menjadikan kita manusia yang lebih baru. Jubileum 2025 ini sungguh-sungguh luar biasa. Kenapa saya harus berbicara soal kerahiman Allah yang membebaskan kita? Kerahiman Allah yang membuat kita semakin mengerti bagaimana manusia itu bisa hidup sampai hari ini. Tanpa kerahiman, tanpa belas kasih Allah, kita tidak ada di sini Bapak Ibu semua. Tanpa kerahiman Allah, tanpa belas kasih Allah, mungkin kita tidak ada di dunia ini. Saya bersyukur bahwa sampai hari ini Tuhan itu selalu memberikan kita, saya, Anda semuanya, siapapun yang kita temui itu sebuah sukacita. Ada hari-hari di mana kita mengalami sesuatu yang tidak mudah. Ada hari-hari di mana terkadang kita mengalami sesuatu yang sulit untuk dilalui. Sesuatu yang sulit untuk dilewati. Tetapi kita percaya bahwa ya Tuhan, Engkaulah kekuatanku satu-satunya. Jubileum 2025, saya tidak akan mengulang apa itu jubileum. Semuanya pasti sudah sering mendengar, benar? Sudah sering mendengar. Tetapi jubileum bagi kita sekali lagi, kita diajak untuk kembali ke karunia rahmat yang mungkin hilang dari kita. Kita itu unik, kalau saya mengatakan bahwa kita itu unik, ibu-ibu, bapak-bapak, ya memang tidak ada yang sama di dunia ini lahir. Katanya penelitian 6% dari kita itu, dari seluruh populasi dunia itu ada yang mirip. Katanya ya, ada 6 orang yang mirip. Benar? Pernah baca, pernah dengar kan? Terus kemarin itu ada seorang yang ngomong, Romaku kok katanya itu mirip sama orang yang kerja di sana ya. Terus saya ketemu, tak pikir-pikir kok ya mirip. Gitu. Seringkali kadang kita ke tempat, satu tempat gitu, kok mirip ya? Mirip dengan bajunya gitu ya. Toh. Kalau bajunya mirip biasanya malu ibu-ibu ya toh, menghindar gitu kan. Tetapi ketika Anda dibaptis saja, ketika kita dibaptis, tidak ada loh baptisan yang mengatakan, kalian aku baptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, tidak ada. Ketika kita dibaptis, kita itu dipanggil satu persatu namanya. Benar? Ya meskipun cuma nama baptis ya biasanya ya. Agatha, aku membaptis kamu. Monica, Cecilia, Agustina. Siapa lagi? Maria, Elizabeth, Francisca, siapa lagi? Sing bapak-bapak enggak ada suaranya ini. Matius, Petrus, Paulus, Yohana, Jonathan dan sebagainya ya. Tidak ada kita dibaptis itu umum. Kita dibaptis selalu dengan nama kita. Nama yang diberikan oleh orang tua ataupun nama yang kita pilih. Krisma pun demikian. Itu artinya apa Bapak Ibu semuanya? Bahwa Tuhan itu memilih kita itu sungguh-sungguh supaya kita mengalami rahmat itu secara istimewa bagi pribadi kita. Seringkali yang kita alami itu sering membuat kita untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, benar? Saya pun kadang demikian ya. Kok enggak selesai-selesai ya, yang sana itu kok sudah selesai ya, dengan romo yang lain terkadang gitu ya.
Saya diberi tugas ini kok enggak selesai. Kadang di sana itu kok enak ya, saya dolan-dolan, saya enggak bisa dolan, kadang begitu. Kadang kita juga membandingkan, kok enak ya keluarga sana ya, kok enak ya orang itu ya, kok enak ya teman saya ini ya. Orang yang kesusahan pun terkadang mengalami. Bahkan yang hidupnya enak-enak saja bisa juga mengalami. Aku kok enggak pernah susah ya. Enggak mungkin. Aku kok enggak pernah susah ya. Enggak mungkin. Tapi bisa terjadi. Beberapa minggu yang lalu saya itu memanggil seorang, karena saya tugas juga selain di paroki Algon, saya di kampus WM. Kadang itu anak-anak yang bermasalah itu datang ke saya gitu ya. Jadi diberikan dosen-dosennya ke saya. Saya itu dulu juga nakal Bapak Ibu ya, jadi tahu saya rasanya itu. Mereka tuh. Jadi kenakalan mereka itu enggak ada yang tidak saya tahu gitu ya. Kadang datang untuk hanya mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan ini salah atau tidak sih? Kamu membentak-bentak temanmu di kelas. Kamu tidak pernah mengerjakan tugas dengan alasan saya kan sudah bayar kuliah. Ada yang merasa begitu. Lantas salah tidak? Enggak. Gitu. Enak ya. Kamu anaknya siapa kamu itu? Seorang anak yang tidak pernah merasakan bahwa apa yang dilakukan bagi kita itu salah, itu tidak salah. Itu sulit sekali. Karena ternyata sejak kecil dia selalu dibela oleh mamanya. Papanya keras, mamanya itu sangat manja. Karena anak satu-satunya cowok, apapun dituruti. Semuanya diberi. Tidak pernah dihukum. Di sekolah, ketika zamannya sekarang itu bullying ya, ibu, bapak-bapak ya. Selalu dibela oleh mamanya. Sampai pada akhirnya ketika kuliahnya pun ya biasa gitu, maksudnya seperti anak-anak yang lain, jurusan bisnis, akuntansi. Tetapi ketika berhadapan dengan temannya, tidak ada satu kata pun yang namanya mengalah, mendengarkan, berempati, tidak ada. Memang pandai, saya akui pandai. Indeks prestasinya tidak pernah di bawah 3,8. Tapi hatinya 1,2. Itu yang membuat saya berpikir terkadang hati kita itu harus berbicara juga. Tapi pada akhirnya sampai hari ini belum selesai ya, harus ditreatment ya anak seperti ini ya, bukan saya saja. Harus dipanggil berkali-kali. Dan ketika berhadapan dengan seperti itu kadang kita merasa, mungkin diri kita, anak-anak kita merasa bahwa saya bisa mengubah kamu. Tapi sebenarnya siapa yang bisa mengubah? Tuhan dan dirinya sendiri. Kita, kalau kita digunakan Tuhan, kita itu hanya instrumen atau tangan-tangan Tuhan. Keunikan, Bapak Ibu, Saudara-saudari, yang dimiliki dari kita, itu adalah rahmat yang luar biasa. Yubelium sekali lagi, kembali bahwa kita diajak untuk masuk ke dalam rahmat Tuhan yang telah kita terima. Selain itu juga bagaimana kita bisa masuk ke dalam rahmat Tuhan itu lagi? Dengan pengampunan ilahi, dengan kerahiman Allah, dengan pertobatan, dengan doa, dengan indulgensi. Dan juga dengan pesiarahan rohani. Pesiarahan yang kita lakukan entah di dalam negeri, di luar negeri, di mana-mana, itu sebenarnya adalah bentuk dari bagaimana kita itu mempersiapkan hidup kita untuk menerima rahmat itu lagi. Sekali lagi, saya itu selalu nangis, Bapak Ibu, kalau saya selalu ingat bahwa bagaimana Tuhan itu menyelamatkan saya.
Jangan dipikir saya itu enggak pernah mengalami kesulitan untuk krisis itu ya. Tapi umat enggak ada yang tahu ya, ketika saya sedih emang tahu gitu. Enggak, saya diam aja. Romo kok cemburu, enggak apa-apa Bu. Kadang ya sudah, enggak perlu tahu juga sih gitu. Tapi kita manusia biasa, terkadang kita mengalami hal itu. Hati kita pun juga hati manusia. Terkadang peristiwa apapun bisa kita alami. Krisis yang saya maksud adalah bagaimana terkadang kita mengalami sesuatu yang seolah-olah itu tidak mungkin kita hadapi. Di luar kendali kita. Di luar kehendak kita. Kenapa itu terjadi di dalam aku? Tapi Tuhan berkali-kali menyelamatkan. Terkadang menjadi diselamatkan itu juga melelahkan. Melelahkannya adalah kok begini lagi ya, kok selalu ada. Berapa kali Bapak Ibu boleh mengaku dosa? Ayo, nek setiap hari ya lucu. Ayo. Yo katanya 5 perintah gereja itu minimal yo setahun sekali, setahun 2 kali, setahun berapa? Ya sudahlah, Natal Paskah ya kita taruh. Meskipun dikatakan sekali napas. Natal Paskah. Tapi masa kita menjadi orang Katolik yang minimalis? Itu sudah bagus Romo. Kadang malah enggak. Berapa kali? Berkali-kali sebenarnya. Jumlahnya saya tidak mau menghitung, tapi berkali-kali. Itu tandanya bagaimana Tuhan itu tidak ada habis-habisnya memberikan pengampunan kepada kita. Kadang itu, saya dulu di seminari itu dipaksa. Awalnya enggak punya kebiasaan itu ya. Untuk mengaku dosa itu sebulan sekali minimal itu. Iki lapor omone iki kon meksa padahal dosaku ya ngono-ngono ae ngono. Tapi ternyata itu saya terbiasa mengalami, semakin kita tahu bahwa kita ini membutuhkan pengampunan Tuhan, semakin kita tahu bahwa hidup kita ini tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi terkadang godaannya adalah kita mengatakan, sama saja. Dosaku ya iku tok paling ya nesu karo bojoku, nesu karo tonggoku, karo koncoku, mecucu. Ndak bisa mengampuni, apa maneh? Ndak bisa memaafkan, marahin anak, gitu. Marahin cucu. Kadang di kantor atau di toko bentak-bentak. Yois iku terus. Sampai muncul bahwa ketika kita mau mengaku dosa, enggak lah, itu aja, nanti aja mau Natal. Tuhan menunggu Bapak Ibu. Tuhan menunggu. Tapi terkadang hati kita, hidup kita ini yang malu untuk datang kepada Tuhan. Lupa. Hati kita yang kadang ini lupa untuk memohon ampun pada Tuhan. Bukan Tuhan yang lelah mengampuni kita, tetapi kita yang lelah memohon ampun pada Tuhan. Benar toh? Lah Tuhan itu tidak ada habis-habisnya mengasihi manusia. Ketika kita melihat salib, ketika kita berdoa, apapun doa kita selalu diterima Tuhan atau tidak? Ya selalu, tidak mungkin tidak. Tetapi terkadang kita merasa malu. Kok ngini terus ya Tuhan ya? Kok tidak ada perkembangan? Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, hal yang kita lihat bagaimana Tuhan itu menjadi, kadang itu kita pertanyakan pengampunannya. Ada 2 perikop Injil, potongan ayat sebenarnya. Konteksnya ketika Tuhan Yesus
itu mengampuni atau menyembuhkan. Tuhan Yesus itu dipertanyakan oleh orang-orang Farisi. Mengatakan, dan mereka dari Lukas bab 7 ayat 49 sampai 50, dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan ini, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Kemudian dari Injil Markus bab 2 ayat 7, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri. Ketika saya merenungkan ayat ini, dari bacaan ini, kita meragukan terkadang Tuhan itu mengampuni saya atau tidak sih? Kalau kita minta kerahiman Tuhan, pengampunan Tuhan. Kemarin saya itu tergelitik gitu, dengan satu, ya kata-kata bahwa mengaku dosa itu Natal dan Paskah. Gitu. Tadi Bapak Ibu semuanya mengatakan itu juga itu. Oh, Paskah cukup, Romo. Gitu. 6 bulan sekali. Gitu. Natal dan Paskah. Ya, ada yang mengatakan itu ya wis sesuai dengan KTP. Gitu. Pergi ke gereja juga sekurang-kurangnya ya seminggu sekali, hari raya kalau ingat gitu ya. Bukan di sini ya, kalau di sini tidak mungkin ibu-ibu, bapak-bapak tidak mungkin melakukan. Tapi terkadang kita melihat, ya. Terus saya berimajinasi, itu kalau datang ke pintu surga, ya bayangkan pintu pintu Yubelium itu ya, Portasana, pintu suci gitu ya. Terus kalau ada malaikatnya yang jaga, atau siapapun yang jaga, Santo Petrus gitu ya jaga. Kamu orang Katolik? Iya. Buktinya apa? Udah dibaptis, enggak percaya saya. KTP, ya, KTP-nya dilihat. Kamu punya KTP? Punya. Oh, Katolik. Iya, loh katanya kan kalau mengikuti Tuhan Yesus sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus pasti masuk surga. Iya. Tapi kamu sudah melakukan apa yang diharuskan menjadi sebagai orang Katolik? Sudah. Apa? Ya, kan ada catatannya. Gitu. Waduh, ini tantang malaikat ini. Ya sudah. Ketika dilihat, banyak catatannya ternyata, kamu bolong ini ya, kamu bolong ke gereja ya, kamu tidak pernah mengaku dosa ya, kamu tidak pernah berbuat amal ya, kamu tidak pernah berbuat ini, berbuat itu, kamu melakukan ini, melakukan itu, sudah gemeropok. Ya sudah boleh masuk surga, tapi KTP-nya dulu ya. Seringkali saya tidak mengatakan soal identitas, tetapi ini menjadi permenungan saya dan Anda, bagaimana nama yang diberikan Tuhan kepada kita itu menjadi bagian kita yang sungguh-sungguh. Apa hubungannya dengan ayat ini? Allah itu loh begitu besar mau mengasihi kita, Dia itu sampai datang ke dunia ini menjadi manusia dan menunjukkan belas kasih-Nya. Ada yang pergi ke misa kemarin Senin, ikut misa harian, ikut. Ingat bacaan pertama, Kain dan Habel. Saya kalau tidak misa di paroki itu misa di kampus. Gitu. Saya itu mesti ingat, kok ya pas Kain dan Habel ini. Ternyata iri dan sombong itu sudah ada sejak zamannya Adam dan Hawa, Bapak Ibu. Jadi sampai hari ini kalau ada yang begitu, dan selalu menyalahkan yang lain, itu ya sudah ciri khas manusia. Kain di mana saudaramu? Aku enggak tahu. Gampangannya begitu kalau kita gambarkan ya. Waduh, dicari oleh Tuhan. Bahkan ketika tahu Tuhan Allah itu Kain itu membunuh Habel, di bab
Di ayat terakhir itu dikatakan, jangan sekali-kali siapapun membunuh Kain. Tuhan itu sampai melindungi. Itu bukankah Allah yang mengasihi, Allah yang mau mengampuni? Allah yang mengampuni ini lahir di tengah-tengah kita menjadi manusia. Dan ketika Allah yang menjadi manusia, Yesus Kristus ini, Tuhan kita, itu mengampuni, itu memberikan pengampunan, kita terkadang meragukan. Diragukan oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Dalam hati Tuhan Yesus mungkin ya toh, kadang kalau kita membayangkan Tuhan ini kok gak loro ya, gak marah ya toh, ya pasti jengkel ya toh. Kon niku sopo, cuma ahli Taurat, saya itu Tuhan Allah, Sang Putra Bapa yang turun, kamu itu siapa itu. Tapi Tuhan kan enggak begitu ya. Tapi kalau kita membayangkan di posisi Tuhan Yesus pasti jengkel. Tapi Tuhan tetap mau mengampuni. Bahkan dia mengatakan kepada murid-muridnya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ya, kuasa ini diberikan kepada Petrus dan para rasul lainnya untuk mengampuni dosa. Nah, ini sharing. Kadang saya di ruang pengakuan dosa itu tidak ada dosa yang tidak pernah saya dengar ya. Ya ibu-ibu tidak usah khawatir, bapak-bapak itu dosa itu tidak bisa keluar dari ruang pengakuan dosa. Tidak boleh. Tapi terkadang sharing iman saya, semakin kita tahu bahwa manusia itu bisa begitu, bahwa ternyata Tuhan itu semakin dibutuhkan. Bersyukurlah kita yang mengakui kelemahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Karena kita tahu kepada siapa kita kembali. Lah kita mau cerita dosa itu kepada siapa toh? Mana Romo ya. Pada temannya mungkin enggak semuanya sih, saya yakin enggak semuanya. Aku semalam itu berantem sama anakku, enggak mungkin ya. Aku semalam itu, saya itu pernah, ini bukan dalam pengakuan dosa ya. Romo saya habis membunuh, harus apa ibu-ibu? Karena saya membela diri. Saya lari, saya itu kan ya takut ya, waduh gak tahu kerungu ini gitu ya. Jadi anak muda pulang dari konser begitu ya, di Karangpilang, bisa apa di Bumi Marinir itu biasanya di lapangan besar itu ada konser band-band begitu, pulang malam berkelahi dengan temannya. Dia berdua mungkin gak tahu bagaimana, disenggol di jalan. Besoknya itu saya masih tugas di AKY. Besoknya itu cari, saya itu ya enggak kenal anak ini dari mana, namanya juga saya lupa tanya gitu ya. Cuma dia datang tiba-tiba itu ngomong, Romo, saya boleh ngomong sesuatu, tolong ampuni saya habis membunuh orang. Yo kamu ke polisi ya, ngono masuk gitu. Yo gambling, bapak ibu saya bisa mengalami gambling. Peristiwa yang apa gimana ini menyelesaikan gitu ya. Ya melanggar hukum tapi dia lari. Berat sekali. Sampai akhirnya ya saya tidak memaksa dia untuk mengatakan sesungguhnya atau melaporkan diri gitu ya. Cuma saya memberikan, dia menyesali lah intinya. Ya, terus kemudian mengaku dosa, terus 2 minggu kemudian masuk di JTV itu, menyerahkan diri sendiri, tidak ada yang nyuruh, saya tidak nyuruh loh. Tapi ternyata hatinya itu memang tidak bisa, hati manusia itu, meskipun dia sejahat-jahatnya manusia, dia melakukan apapun ya, tetap bahwa manusia itu ingin menjadi baik. Amin. Bagaimanapun manusia itu, tetap hatinya itu, suara hatinya, apa yang dikatakan hatinya itu tetap ingin baik.
Tetap tidak bisa tidak. Meskipun manusia itu mengalami hal yang atau sepanjang hidupnya itu tertutupi semuanya oleh keburukan. Tetap ketika melakukan hal yang tidak baik, manusia itu dalam hati kecilnya dia mengatakan, saya tidak bisa begini terus. Saya harus kembali. Ya minimal, kok gini sih saya ya. Nah itu mengapa kita melihat Tuhan. Mengapa kita itu perlu kembali pada Tuhan. Kalau kita melihat soal penderitaan yang di awal saya mengatakan tadi, penderitaan itu atau luka itu yang membuat kita itu terkadang itu jauh dari Tuhan. Manusia akan mati jika kehilangan kehidupan kekal. Apa sih yang kita inginkan dari kehidupan ini, hidup di dunia ini? Selama-lamanya? Enggak. Maksimal umur manusia itu ya, kemarin itu ibunya Romo Yatno itu 98. Di Magetan kami 98. Tapi jarang sekali usianya 98. Nenek saya dulu 91. Gitu. Budi saya dulu terakhir itu tahun lalu itu 88. Tapi usia tidak ada yang tahu. Memang kita ini diciptakan tidak untuk hidup di dunia ini selama-lamanya. Enggak. Tetapi manusia itu ingin hidup terus. Lah ketika penderitaan itu muncul, kita bertanya-tanya. Kita selalu ingin sehat, kita selalu ingin tidak sakit. Makanya nek sakit itu masuk ke rumah sakit. Nek lemes itu ya ngombe obat. Nek lemes itu ya makan. Suntik vitamin atau minum apa gitu ya. Selalu begitu. Setelah corona ini, bener enggak sih? Kita itu sering mendengar sehat selalu ya. Dulu sebelum corona jarang deh kita mengatakan itu, kita sadari enggak Bapak Ibu? Kalau ulang tahun gitu ya toh. Ya panjang umur, sehat ya kalau pas ulang tahun. Tapi ketika kita ketemu orang atau kita WA gitu ya, ya sehat selalu ya, berkat Tuhan, Tuhan memberkati. Selalu ada kata sehatnya. Dulu jarang saya dengar begitu itu. Setelah corona gitu. Setelah corona tuh sering kata sehat selalu. Bener enggak sih? Bener sih saya rasa. Tak lihat-lihat WA saya dulu itu sebelum corona itu, jarang ya kata sehat itu ya. Tapi setelah corona lewat, itu sehat selalu itu sering. Itu berarti sungguh-sungguh hidup ini itu berarti, berharga. Kita ingin hidup, tapi tidak selama-lamanya di dunia ini. Kehidupan kekal yang kita inginkan. Dan luka yang kita alami selalu menjadi bagian dari hidup kita. Tuhan Yesus saja itu terluka. Kalau kita tidak mau terluka, kita tidak bisa merasakan apa yang dialami oleh Tuhan. Berbahagialah kita yang pernah terluka. Oh iya loh Bapak. Ya tidak terluka terus ya. Terus ada satu buku juga, judul buku gitu. Tapi saya pikir bukunya, saya lupa penulisnya. Saya belum baca sampai habis, cuma baca kata pengantar sama bab pertama itu. Sopo penulisnya orang Indi, bukan Anthony de Mello, tetapi orang Romo lain gitu ya. Judulnya buku itu, Yang Terluka Yang Menyembuhkan. Gitu. Pernah tahu bukunya? Saya lupa penulisnya itu, sopo ya? Mosok Anthony de Mello, karena saya belum baca habis, jadi saya udah agak lama sih. Dan hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan pada akhirnya. Karena apa? Tuhan Yesus itu sudah terluka. Dia menderita.
Bapak Ibu jangan perhatikan tulisan ini ya, tulisan ini hanya mengantar saja supaya kita itu punya bayangan. Saya mengajak Anda melihat diri kita, diri Bapak Ibu masing-masing. Karena dengan begini kita juga belajar sih, saya, Anda semuanya belajar bagaimana Tuhan itu berproses dalam hidup kita. Ketika penderitaan luka itu datang, apa yang terjadi? Kita lebih akan selalu ingat Tuhan. Kenapa? Terus godaannya adalah suaranya, kamu itu kalau sakit aja ingat Tuhan. Kamu itu kalau susah aja ingat Tuhan. Nyalain lilin di Gua Maria, berpuluh-puluh lilin. Sampai tempat lilinnya enggak cukup. Kalau enggak susah, emang kamu begini. Jangan didengarkan. Itu suara setan itu. Ben. Kalau kita terluka, kita harus ingat akan Tuhan. Tapi kalau kita sedang juga, ya saya mengatakan baik-baik saja, kita juga harus selalu ingat akan Tuhan. Kadang suara-suara godaan setan itu ya ngono iku loh. Tak pikir-pikir ya. Enggak apa-apalah. Misalnya sore aja, pagi kan waktunya bangun siang kalau hari Minggu. Terus pagi makan-makan, habis jalan kaki ya, jogging, terus sarapan bareng teman-teman, pulang, siang capek kan tidur. Misalnya kan masih nanti, waktu bangun, aduh kok males ya. Besok aja, Senin aja lah, tak pagi enggak bangun lagi. Enggak kok, Tuhan itu mengampuni kok. Tapi masa begitu? Katanya kita mengikuti Tuhan Yesus yang terluka. Di salib itu terluka. Saya tidak akan banyak ngomong soal salib ya. Bapak Ibu, kita semua sudah tahu. Tetapi di salib itu terluka. Justru yang terluka itu yang bisa menyembuhkan kita. Kalau Tuhan tidak pernah terluka, Tuhan itu tidak bisa menyembuhkan kita. Sama hal yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kalau Kristus itu tidak bangkit, iman kita itu sia-sia. Nah, ini kenapa ya suara-suara seperti itu terkadang itu mengusik kita. Apapun tetap ingat Tuhan. Bagaimanapun tetap selalu. Bersyukur di awal itu sungguh-sungguh. Sekecil apapun. Kadang di lautnya koncon itu enggak enak. Kamu itu cuma doa rosario kalau bulan Maria aja sama bulan rosario. Kalau gitu enggak pernah ikut. Yo ben ngono itu. Ya mending aku sik doa ngono. Iya toh Bapak Ibu. Coba pola pikir kita rubah deh. Bukannya kita membuat ini hal yang inferior, bukan. Tetapi kita tidak usah melihat yang lebih atau yang kurang. Tapi kita melihat diri kita. Lakukan apa yang harus dilakukan. Kebiasaan-kebiasaan, hal-hal yang mungkin baik bagi kita, kita tahu. Saya itu kalau misalnya, rasanya itu, kalau misa itu kan tidak selalu di paroki ya toh. Paroki itu kan paling seminggu 3 kali, seminggu 2 kali karena gantian dengan romonya kalau pagi itu ya toh. Tapi saya setiap hari selalu misa kadang di kampus, kampusnya ada 3, WM itu kan ada 3 gitu ya toh. Yo sing Dinoyo, Pakuwon, Kalijudan, ini mubeng aja, waleh aku ndelok. Tapi rasanya kalau sehari itu ndak misa, itu gak enak loh. Yo pernah Romo, pernah sih, tak akoni yo pernah gitu ya toh. Tapi rasanya itu ada yang gimana ya? Ada yang kurang gitu loh.
Lah, untuk melihat diri kita tidak bisa membandingkan apa yang kita alami dan kita lalui dengan orang lain. Lalu kita membandingkan diri kita. Dia itu loh lebih baik karena dia itu misa setiap hari. Tapi, ndek omah ya podo ae kaya ngono. Di kampus itu ada dosen yang gak ngerasani loh Bapak Ibu, gak ngerasani itu contoh. Ada dosen itu sing, aduh judes ya ampun. Jadi dengan, punya ya guru atau dosen yang judes gitu ya dulu mesti. Ditemoni angel, alasan iki cuta-cuti ae. Tapi dia itu rajin misa, hampir setiap hari misa. Delok ya. Saya itu merasa bersalah, pernah itu khotbah tak sindir terus itu. Selama 2 minggu kalau enggak salah. Sengaja pegel loh. Saya habis di ada mahasiswa yang biasanya ketemu dengan saya itu saya suruh bimbingan skripsi dengan dia itu, Bu, njok ditolong Bu. Ya Romo. Tapi enggak ditolong-tolong, maksudnya itu enggak dibimbing-bimbing gitu. Judes men, apa gunanya setiap hari misa kon ya kono. Saya aja bisa mikir begitu ya, jengkel gitu. Tapi terus orang lain tuh bertanya, itu aja loh, yang misa setiap hari aja loh sikapnya kayak begitu Romo. Di WM itu 70% itu ibu-ibu, 30% itu baru bapak-bapak. Mahasiswi itu kalau 100%, 65% itu cewek, sisanya itu cowok. Jadi ki wakeh. Ya gak apa-apa, karepmu gitu. Saya terbiasa denger gosip gibahan itu. Sampai saya itu hafal itu. Ya apa maneh Bu ngrasani sapa. Lho Romo gak tahu tuh infonya. Info lagi. Duh. Tapi itu saya tuh gambling, mau tak seneni iki kadang iki ya. Ibu-ibu iki sing nek mimpin lagu neng misa aku ki ya. Yang kadang itu juga bantu saya nek ada bulan Rosario itu yang mimpin Rosario, aku kira tak kadang begitu gitu. Ya, itu ya contoh. Tapi pada akhirnya begini-begini itu terkadang dikritik dosen ini. Ada yang mencemooh. Apa gunanya dia misa setiap hari? Tapi dengan teman-temannya dia begitu. Terus sampai ada orang yang mengatakan, saya ngomong ini ra tau misa niku nek perayaan Natal atau Paskah. Berarti jadi orang Katolik itu hanya pergi ke gereja saja. Dari hidupnya itu tidak tercermin apa-apa. Pak, sabar Pak, awakmu. Sering begitu. Lah, dikritik terus. Tapi pada akhirnya, enggak. Saya tuh berpikir positifnya tuh begini. Lah yo, nek bayangno dhek iku ora misa dadi tambah kaya apa ya ngono. Yo itu berpikir positif ya Bapak Ibu ya. Mencoba berpikir positif itu. Kalau dia tidak misa atau tidak berdoa, seperti apa tambahan dia ini? Tambah kaya apa? Yang mau saya katakan adalah terkadang kita terlalu membandingkan dan memikirkan orang lain bahwa kerahiman Tuhan itu bekerja juga di dalam hidupnya, di dalam hidup kita. Maka dari itu di awal tadi saya mengatakan kita perlu mendengarkan hati kita kadang daripada rasio kita. Iki main terus muter. Ini kan rasio itu kata Santo Thomas Aquinas itu adalah judgment, terus. Judgment itu artinya selalu menilai, persepsi, selalu. Otak kita itu kan begitu. Bosone saiki itu point of view, selalu. POV. Masing-masing dari kita itu punya POV sendiri. Nggak bisa netral ini, ya atau tidak, gitu. Apa yang persoalannya kita katakan atau enggak kan begitu toh. Kita melihat sesuatu itu buruk atau baik itu di sini.
kadang. Tapi lupa kadang sampai sini. Kadang kita kurang mendengarkan hati. Saya pun kadang begitu. Saya tuh kalau kemarin itu misalnya ketemu orang itu di nganus, ya minta maaf ya, kon iku wis bodoh, nilaimu elek, ngapusi, pegel wis dateng itu wis males gitu ya. Kadang itu saya berpikir, aku kok ngono ya, seharusnya kan enggak boleh gitu ya toh. Ya biar ngomong dulu gitu. Kenapa ya begitu ya? Pernah kan Bapak Ibu begitu? Langsung kesan pertama tuh sudah enggak suka, wis enggak mau, bodo amat, kamu mau ngomong apa? Sering ngono itu. Manusiawi sekali. Tetapi coba deh kita gunakan hati kita. Biasanya supaya kita tidak mikir begitu, iki ojo ditegangno Bapak Ibu nek ketemu kadang yes, dilemesno ngono ya toh. Terserah mau ngomong apa gitu. Kayak kita itu tidak bisa apa-apa gitu loh. Dan ya sudah, kalau Pak Mini jangan ditegangkan gitu, biarkan ya. Biarin aja. Itu latihannya ya kadang. Saya dulu diajari begitu. Awakmu iku nek ngrungokno wong, gak sambuk pikir sik ngono, rungokno sik ngono. Gak iso tetap ini menghakimi tetap ini. Tapi kadang kita perlu menggunakan hati kita. Sulit. Oleh karena itu kita butuh rahmat Tuhan. Oleh karena itu kita butuh kerahiman Tuhan. Kita tahu penderitaan Tuhan Yesus. Karena apa? Secara bebas Tuhan itu mempersembahkan segala-galanya dengan cinta. Dan itu penebusan kita. Jaminan kita. Dan penderitaan kita, apa kesusahan yang kita alami, itu bisa disatukan dengan penderitaan Kristus. Maka dari itu doanya, kalau kita menderita, kalau kita sedang mengalami sesuatu yang tidak mudah, Tuhan ajari aku untuk menderita bersamamu. Amin. Amin. Yo kalau bisa enggak ya. Tapi ketika itu terjadi, kita katakan itu. Karena luka itu kita disembuhkan, mengingat apa yang dialami Kristus. Sulit, bisa. Tuhan itu luar biasa. Nah ini, kerahiman dan belas kasih Allah. Kerahiman yang dialami, kita alami itu adalah tempat bernaung. Di tahun Yubelium, kalau kita cuma ziarah tok, yang penting aku ngaku dosa, aku ziarah, terus aku masuk ke pintu suci, doa, Yubelium bu, indulgensi, wes. Tapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh aku butuh kerahimanmu, hati kita yang berteriak-teriak, ya nanti kita akan masuk 1000 pintu terus menerus. 165 pintu, jadi mana itu? Di Jakarta. Tapi justru ini loh, kerahiman atau pengampunan itu harus mentransformasi kita. Harus mengubah kita. Kerahiman Tuhan itu besar, Tuhan itu tidak akan membuang kita. Jangan mengatakan bahwa ketika saya mengalami luka, kesusahan itu karena Tuhan mengutukku. Jangan pernah itu terucap dari mulut kita. Bahaya. Itu artinya kita menyalahkan Tuhan. Itu judgement kita. Tapi terkadang kita lupa mengingat bahwa kenapa ya begitu. You ben kapok ngono itu. Mungkin kita berpikir mungkin karena diri kita sendiri. Karena kesalahan kita. Di seminari itu, saya menceritakan beberapa tahun yang lalu itu,
Ya saya puji Tuhan, syukur pada Allah berkat doa-doa kita semua, Anda semua. Imamat saya 6 tahun gitu ya. Itu tuh kalau saya mengingat dulu di seminari itu, tidak mudah. Terus di tempat tugas dan bagaimanapun itu selalu diingatkan kadang. Diingatkan itu tidak enak. Sama temennya apalagi. Oh niku lho, kamu itu jangan begini. Nek mangan niku rasa get-get ngono gitu. Makan itu direm ngono. Ngisin-ngisini ya. Biasanya atau kalau anu kan kita ambil makan banyak. Terus ibu-ibu, jangan gitu, makannya itu dikit-dikit tapi ngambilnya banyak gitu ya. Supaya enggak kelihatan geragas. Saya pernah jadi gitu. Nek lapar terus gak ngurus, aku jebuk akeh ngono to. Diingatkan, enggak enak rasanya, males. Apa sih ngono ae dilingno. Terus ketemu lagi gitu. Kamu itu jangan begitu kalau ngomong. Iya. Itu namanya correctio fraterna. Kita diingatkan, dikoreksi oleh orang lain. Diingatkan oleh orang lain. Itu gak menyenangkan pasti. Pasti ada berontak dalam hati itu. Kon yo ngono ae ngono. Apalagi suami istri gitu ya toh. Iku. Nek geger iku lucu gitu. Siapa yang mau nikah dulu? Saya Romo. Bapak sapa sing mau nikah? Saya juga Romo. Lah dulu di kanonik ditanyai apa ngono. Ya, kamu mau menerima dia ngono. Sudah nerima belum? Sudah. Lah yang napa begini gitu. Siapa yang mau? Kami. Yang datang ke altar siapa? Kami. Ada yang maksa? Enggak. Lah lapo saiki nek geger-geger tekoni nang gereja maneh. Apa harapannya? Ya supaya dia sadar, dia ngono itu. Lah yang nikah tuh siapa toh ngono? Ya beberapa terakhir itu kalau ada kanonik itu, wis ya, yang datang itu kalian berdua, yang mau nikah, enggak ada yang maksa loh ini ya, ngono. Kamu mau? Mau Romo. Kamu? Mau Romo. Wes, deal gitu ya. Yang datang ke altar siapa? Yang berjanji siapa? Ya kami Romo. Berarti enggak ada datang ke gereja lagi untuk memutuskan. Banyak sekarang kasus itu. Kasusnya adalah datang ke gereja tiba-tiba, Romo dia tuh begini, kami minta pembatalan. Opo? Romo enggak tahu apa yang saya rasakan. Ya semua disalahkan ya kan. Romo kan enggak menikah jadi enggak tahu apa yang dialami. Saya kan sudah ngomong, yang datang ke gereja dulu untuk minta diberkati siapa? Kami. Yang datang ke altar siapa? Yang berjanji siapa? Kami. Ya wes, saya cuma minta satu, jangan datang ke sini untuk membatalkan perkawinanmu. Wes, ya Romo siap Romo. Ya, ngono. 10, ya enggak sampai Bu kadang itu. Itu yang terjadi di fenomena sekarang itu begitu. Mungkin anak-anak dari, enggak tahu ya, Bapak Ibu, itu banyak yang begitu. Mungkin tidak terekspos, tetapi itu banyak. Itu luka loh. Gak ono sing, karena perkawinan Katolik itu adalah bebas. Ya, aku memilih engkau gitu. Itu syaratnya itu bebas dua-dua, enggak ada, itu enggak bisa dihalangi. Kalau dua-duanya bebas dan tahu tidak ada halangan apapun, dia mau, enggak bisa dibatalkan. Nah 3 tahun kemudian kok baru ngomong, dia tuh menipu saya dulu. Ya apa sih? Ternyata Romo, ya selebihnya saya merasa itu pembenaran ya. Wes mentok itu kata-katanya Romo enggak tahu apa yang kami alami. Saya salah, wes itu mentok. Duh, saya tahu bahwa perkawinan itu enggak mudah gitu ya. Yang dialami itu, apalagi kalau terjadi peristiwa yang yo KDRT lah, yo apapun lah itu enggak mudah. Siapa yang ngomong itu mudah? Gitu loh. Tapi kita tidak bisa datang kepada Tuhan, tiba-tiba kita ngomong, Tuhan saya menyerah. Rahmat sekali lagi.
belas kasih. Oleh karena itu, semuanya yang ada di dunia ini harus kita kembalikan ke rahmat Tuhan. Kita supaya menerima rahmat itu. Rahmat, kalau kita berbicara soal karunia, soal rahmat, kita harus banyak belajar dari Santo Agustinus. Pujangga gereja atau Doktor Gracia. Itu artinya rahmat. Bagaimana Santo Agustinus itu mengatakan bahwa segala-galanya itu karena rahmat. Apapun hidupku, kebebasanku, ku persembahkan untuk Tuhan. Dan saya bisa mempersembahkan itu karena rahmat Tuhan. Makanya lagunya kan, ambillah Tuhan kemerdekaanku dan kehendak serta pikiranku, semuanya. Hanya rahmat dan kasih darimu. Ya itu di bahasa Inggris juga, they can receive my all on my liberty. Itu kebebasan kita yang diberikan. Itu karena rahmat loh. Jangan lupakan rahmat ini. Kerahiman ini jangan, kenapa rahmat itu ada? Karena ada kerahiman dan belas kasih Allah. Manusia itu lemah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang terkasih, wis ya. Inilah yang harus kita semakin sadari. Bagaimana hati kita, pikiran kita, hidup kita itu membutuhkan rahmat Tuhan. Kita itu masih menginjak bumi ini loh, masih kita injak. Kita tidak bisa lepas dari peristiwa sehari-hari yang kita alami. Kita akan mengalami apapun yang ada. Tetapi kalau hati kita, mata kita itu tertuju pada surga, maka kita tahu bahwa yang kita injak ini adalah jalan menuju surga. Tidak bisa dengan cara yang lain. Romo, jalan menuju surga itu apa? Ya sing mbok iku sing mbok alami setiap hari, iku jalannya. Artinya bahwa panggilan kita, apa yang kita alami setiap hari, profesi kita, pekerjaan kita, itu adalah jalan menuju surga. Doa-doa kita setiap hari. Karena iman kita itu tidak pernah terlepas dari hidup sehari-hari. Karena iman kita tidak pernah lepas dari yang namanya peristiwa, yo luka, yo konflik, yo seneng, yo bahagia. Setiap hari itu jalan kita. Mau lewat jalan mana lagi? Meditasi Romo, wah gak mangan tahun. Puasa Romo, sak kuatmu sepiro. Tuhan aja makan kok itu. Tuhan yang kadang tidak berpuasa itu diejek oleh murid-murid Yohanes saja berpuasa, muridmu lo enggak berpuasa, ya apa bos? Orang-orang Farisi itu kan begitu ya, jadi judes banget sama Tuhan Yesus itu. Gimana Tuhan? Kita perlu sehari-hari, kita tidak bisa lepas, ya butuh ini, butuh itu, tapi kita harus tahu, kita itu tidak nunduk terus. Ini tidak abadi. Tapi cara kita menuju sana itu yo lewat ini. Oleh karena itu, kita harus melakukan sebaik-baiknya tugas, panggilan, dan profesi apapun yang ada di dunia ini. Itu yang namanya spiritualitas kerja. Bagaimana kita, karya kita itu tetap, pelayanan kita itu jalan untuk menuju surga. Bunda Maria, Tuhan Yesus, dan Santo Yosef di Nazaret pun mengalami hidup sehari-hari yang sama. Bekerja, Bunda Maria juga kadang susah, ndak beras ya, rotinya cukup apa ora, ngono ya kadang. Ya kadang susah, Santo Yosef harus bekerja, ngajari Tuhan Yesus bekerja. Karena tahu masih di dunia ini caranya menuju.
surga. Sampai pada akhirnya kita itu kembali. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita gunakan hati kita, apapun yang kita terima dari Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Demi juga membahagiakan hidup kita, sesama kita. Karena untuk itulah kita ada di dunia ini. Mari kita hening, kita mohon penyertaan Roh Kudus, dan kita serahkan segala-galanya ke demi kemuliaan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, ini saatnya kita untuk memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita siapkan persembahan kita yang terbaik dan kita berdoa bersama-sama untuk persembahan siang hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami terima siang hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau tuntun kami selalu setiap hari dalam perjalanan setiap langkah hidup kami, supaya kami terus mengarah kepada surga, mencapai Engkau Tuhan. Dan saat ini kalau kami mau mengungkapkan rasa syukur kami melalui apa yang bisa kami berikan siang hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau berkati setiap pemberian kami, supaya benar-benar ini bisa dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Semoga semakin banyak orang yang mengenal Engkau melalui apa yang kami berikan siang hari ini. Berkatilah setiap kolekte siang hari ini Tuhan, supaya Engkau pakai untuk memuliakan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat memberi saudara sekalian. Sambil memberi kolekte siang hari ini, mari kita bawa pujian kita yang sungguh sederhana, tetapi kita bisa ucapkan dengan sungguh-sungguh betapa bersyukurnya kita kepada Tuhan kita yang mengasihi kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Bersama-sama nyatakan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Terima kasih, terima kasih Yesusku
Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih. Luar biasa ya, pujian hari ini kita import dari Jakarta. Pembawa firmannya kita import dari Algon. Iya, untuk hari Senin ada perubahan sedikit. Romo Joni akan memberikan firman untuk waktu yang lebih lama, tapi karena waktunya tidak bisa mundur, jadi Romo minta maju. Jam 9 pagi siap? Kita jam 9 pagi sudah ada di atas di lantai 2 karena Romo Joni akan mungkin join dengan 2 Romo lagi. Kemudian tanggal 25 Februari hari Selasanya kita akan misa syukur bersama dengan Monsinyur Didik dan Romo Eko Budi. Demikian pengumuman, terima kasih. Luar biasa ya. Saya nggak diimpor, saya aslinya Surabaya kok Bapak Ibu sekalian. Saya kerjanya di Jakarta. Tapi bersyukur banget kalau siang hari ini kita bisa melayani ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian yang dikasihi Tuhan. Ini agak-agak ini ya, kayak nostalgia karena waktu itu saya bertahun-tahun yang lalu saya pernah juga bantu Bunda Kudus untuk kayak tadi Tante Ervina bilang bantu sound, ya saya dulu yang di belakang juga. Jadi puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatannya dan juga untuk teman-teman dari LOJF Surabaya yang sudah melayani siang hari ini dan juga Ci Sylvie, terima kasih banyak. Dan sebagai penutup kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Kita mau kalau tadi Romo bilang ya, harus mau untuk luka ya. Karena dari luka kita bisa mengasihi orang lain lebih, kita bisa membantu orang lain untuk bisa pulih juga. Kita mau apa yang kita selalu bilang berat itu, kita mau pikul salib kita. Siapa yang berani pikul salib untuk kemuliaan nama Tuhan, boleh angkat tangannya. Kita mau nyatakan bersama-sama lewat pujian yang terakhir ini bahwa kita mau pikul salib untuk mengikuti jalan Tuhan dan kita melakukannya dengan penuh syukur. Amin. Mari kita berdiri, mari kita nyatakan bersama-sama. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Bersama-sama kita nyatakan dengan segenap hati. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Dengan segenap hati nyatakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Yang bersyukur nyatakan, tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Dengan segenap hatimu nyatakan, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan,
kasih setiamu, ku bertahan, kau ku Lebih semangat lagi ya. Kita nyatakan. imanku, Akan kupikul, akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Mari semuanya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, Biar kehendakmu kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, dan hatiku kan bersuka. sebab hari ini Hari yang terbaik, kita mau bersyukur sebab hari ini hari yang terbaik. terima kasih Tuhan buat hari ini. Hari yang terbaik. Semuanya bersorak untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Hari yang terbaik. Bersama-sama sorakan. Sebab hari ini hari yang terbaik. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.